Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Alhamdulillah anak-anak Bapak yang selalu stay di rumah belajar ya. Dalam keadaan seperti ini kita semua harap memaklumi. Gara-gara corona ini semua orang jadi susah. Tidak hanya kalian, guru, pedagang, orang-orang di pajak, semua pekerjaan terganggu gara-gara COVID ini. Jadi kita harus mengerti keadaan seperti ini dan sama-samalah kita tetap belajar walaupun harus dari rumah. Baik, pada pertemuan kali ini, pada hari Kamis ini, kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini Bapak akan memberikan soal uji kompetensi mengenai materi yang Bapak sampaikan semalam. Tidak terlalu sulit, hanya 10 soal, pilihan berganda. Nah, soal ini kamu catat di buku latihan, di buku Al-Quran Hadis latihan. Dicatat soalnya, jelas ya nak ya? Oke, baik, kamu perhatikan. Soal nomor 1. Perhatikan hal berikut. 1. Firman Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. 3. Aturan-aturan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. 4. Kitab suci umat Islam yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. 5. Wahyu Allah yang disampaikan secara mutawatir. Dari pernyataan di atas yang merupakan pengertian Al-Quran menurut istilah adalah pernyataan nomor A. 1, 3, dan 4, B, 2, 3, dan 4, C, 1, 2, dan 5, D, 2, 4, dan 5. Silahkan kamu pilih jawaban yang paling benar. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Arti hadis menurut bahasa adalah A. Pedoman, B. Baru, C. Hukum Islam, D. Kebiasaan. Silahkan kamu pilih jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk soal nomor 3. Salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai az-zikra. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan seseorang yang A. Menjadikan hakim dalam setiap permasalahannya, B. Mengingatkan dirinya dengan memahami isi Al-Quran, C. Menggunakannya sebagai pedoman dalam bermusyawarah, D. Membaca ayat rahmat untuk menenteramkan hati yang gelisah. Silakan kamu tulis 3 soal ini dan silang jawaban yang paling tepat. Selanjutnya kita masuk soal nomor 4. Di bawah ini yang merupakan fungsi Al-Quran adalah sebagai A. Obat untuk penyakit hati manusia, B. Hiasan rumah sehingga terlihat indah, C. Kebanggaan dalam hidup seseorang, D. Hadiah buat seseorang yang spesial. Silakan kamu pilih jawaban yang paling tepat. Selanjutnya kita masuk nomor 5. Hadis mempunyai fungsi terhadap Al-Quran, yaitu sebagai A. Pembeda antara hukum awal dan hukum akhir, B. Menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran, C. Pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, D. Sebagai alternatif seorang muslim jika tidak ada hukum di Al-Quran. Selanjutnya soal nomor 6. Di antara fungsi Al-Quran adalah sebagai pendidikan pendidikan moral maksudnya. Yang demikian itu bisa kita wujudkan dengan cara A. Membawa Al-Quran ke lembaga pendidikan, B. Menyediakan Al-Quran pada setiap sekolah, C. Memberikan pendidikan sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran, D. Memberikan Al-Quran bagi anak-anak nakal dan pelaku kriminal. Silakan pilih jawabanmu. Dibaca soalnya 2 atau 3 kali biar paham apa maksud soalnya. Selanjutnya soal nomor 7.
Dalam Al-Quran terdapat hukum yang bersifat global sehingga perlu penjelasan yang lebih terperinci dari hadis. Hal tersebut dapat kita lihat pada contoh di bawah ini. A. Menjelaskan tentang kekuasaan Allah di langit dan di bumi. B. Memberikan batasan bagi seseorang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. C. Mengungkapkan kisah-kisah sahabat Nabi yang gugur dalam jihad fisabilillah. D. Menjelaskan tentang tata cara sholat yang benar sebagaimana yang ditentukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan kamu pilih jawaban yang paling benar. Selanjutnya soal nomor 8. Ibu Cynthia adalah wanita yang sukses dalam karirnya. Agar tetap dapat memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupannya berkeluarga, sikap yang mesti ia ambil adalah A. Yang terpenting adalah tetap bekerja keras agar mendapatkan uang banyak dan dapat menyenangkan anak. B. Melaksanakan tugas dalam karirnya sebaik mungkin meski anak dan suaminya tidak mendapatkan perhatian secara penuh. C. Tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang ibu dan istri dengan seadil-adilnya. D. Memohon izin pada suami dan anak-anaknya untuk absen sebagai istri dan ibu selama masa karirnya. Kamu baca soal ini, pahami dulu apa maksud soalnya. Soal selanjutnya nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Aktif dalam kegiatan-kegiatan di kampungnya. 2. Membantu tetangga dekat yang sudah tua dan sebatang kara. 3. Mengatur waktu sebaik-baiknya untuk masalah dunia dan akhirat. 4. Melaksanakan kewajibannya kepada Allah dengan ikhlas. 5. Beramal kepada orang tidak mampu dengan ikhlas. Pertanyaannya, dari hal-hal di atas yang termasuk pengamalan Al-Quran dalam kehidupan pribadi dapat ditunjukkan dengan pernyataan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5. Silakan kamu pilih jawabannya. Nah, sambil kamu nulis, kamu pause video ini dan kamu catat di buku latihan. Jangan lupa komen. Jangan lupa absen ya di kolom komentar dengan menuliskan namamu, kemudian kelas dan bilang hadir. Dan jangan lupa like dan subscribe channel sekolah. Terakhir soal nomor 10. Berikut ini contoh perilaku seseorang yang memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. A. Berbuat baik pada semua orang. B. Ikut berperan aktif dalam tugas-tugas negara. C. Berlaku adil dengan seluruh anggota keluarga. D. Membaca Al-Quran dengan suara keras di musola kampung. Silakan kamu pilih jawaban yang paling benar. Nah, mungkin sampai sini aja latihan kita hari ini. Silakan kamu catat di buku latihan dan jangan lupa izin ke orang tua bahwasanya hari ini kita belajar. Oke, mungkin sampai sini aja. Bapak sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.